maka akan dibunuh semua. Ya, akan dimusnahkan semua. Tetapi kalau menyerah, masuk Muslim, kalian selamat. Bayangkan saya tidak mau, itu waktu itu mereka kasih info, kalau kamu tidak mau, keluarga kamu sama istri akan dibunuh. Lalu kami waktu itu dikumpulkan semua di lapangan kosong, masuk Muslim, kalian akan selamat. Shalom, salam damai sejahtera, puji Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, saya selalu diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini, kita melihat bersama sebuah video yang dibagikan buat kita semua. Ini adalah kesaksian orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka dipaksa, mereka disiksa, bahkan dihina. Di dalam video berikut ini, teman-teman, ia bersaksi bahwa sangat luar biasa ketika ia bertahan untuk mempertahankan iman dan keyakinannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka dipaksa, bahkan mereka diancam untuk dibunuh. Yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menyelamatkan hidupnya. Puji Tuhan, teman-teman. Akhirnya ia bisa selamat dari ancaman, ia bisa selamat dari maut. Dan kejadian ini sangat luar biasa. Kemungkinan video ini sudah viral beberapa tahun yang lalu, teman-teman, tapi saya update lagi untuk mengingatkan bahwa perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan memang tidaklah mudah, ya. Ketika kita tetap pertahankan iman dan keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah yang kita harus hadapi. Pilihannya, apakah kita tetap percaya pada Yesus atau tidak? Ini sangat luar biasa dan teman-teman silahkan simak video ini dari awal sampai selesai. Pasti memberkati, sangat menguatkan sekali. Dan kejadian ini terjadi di Maluku, saudaraku sekalian. Dan biarlah video ini boleh dapat memberkati teman-teman semua. Silahkan share dan bagikan bagi banyak orang, agar orang lain diberkati Tuhan. Langsung kita simak videonya. Ada yang udah berteriak di mobil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunuh Obed, bunuh Obed. Dan saya salah satu adalah Obed yang sering jemput. Wah, saya lihat asapnya udah begitu kencang. Ternyata mereka udah bakar bos saya punya ini, dan bos ini udah di salah satu stasiun. Ya, di situ dijaga salah satu pasukan yang namanya pasukan kuning. Pasukan kuning ini adalah mereka netral, tidak memihak baik dari Acan, baik dari Obed. Mereka tidak memihak. Itu yang disebut pasukan sultan. Mereka memakai kuning. Mereka membela yang namanya Nasrani. Mereka menyelamatkan. Nah, yang terjadi ini adalah suku-suku dari luar. Ya, bahkan jihad begitu banyak. Ya, saya lihat begitu mereka pertahankan untuk menyerang kaum jihad. Mereka membela orang Nasrani, menyelamatkan. Saya lihat orang-orang Cina, ada salah satu orang Cina mereka potong di depan toko itu. Waduh, saya menangis. Lalu saya ada beberapa mobil, kami antar ke situ. Saya lihat waktu turun ada orang begitu kerumun. Saya tanyain ada apa? Oh, mereka udah bunuh mualaf satu lagi. Waduh, darah begitu terpancar kiri kanan. Saya tanya, istrinya itu orang Jawa. Saya bilang, Mbak, kenapa? Suami saya udah dibunuh oleh jihad. Wah, saya langsung naik mobil start. Saya langsung pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah. Karena di kos-kosan saya itu semua udah semua pakai putih semua. Udah pakai, kepalanya udah ika putih. Saya nggak bisa lewat. Lalu mereka udah pukul tiang listrik itu, berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, saya cuma katakan, Tuhan tolong saya. Saya mau ambil pakaian dan sebagainya, bagaimana saya mau pulang? Ya, mereka berteriak, bunuh Obed, serang Obed. Itu minta ampun, saya itu memang saya rasa kincing waktu itu karena lihat itu. Saya bilang, Tuhan, apakah saya masih bisa selamat? Saya cuma berdoa, Tuhan. Saya berdoa terus, nyanyikan pujian dalam hati. Waktu Tuhan tolong saya terus nyanyikan
Dan saya tahu bahwa Tuhan berserta. Waktu saya berjalan itu menuju ke kapal yang waktu saya pulang, itu saya lihat di kiri kanan itu udah ada yang putus leher. Dan saya bilang, Tuhan, jangan sampai mereka menanyakan saya Obed atau Acan. Nah, kalau ditanya Obed atau Acan, kalau kita betul-betul kita Acan, kita mesti tahu dong, mereka suruh hafal yang namanya 2 kalimat syahadat. Dan saya memang yang namanya 2 kalimat syahadat, mana saya tahu. Saya cuma doakan Tuhan lindungi saya. Sampai saya naik ke kapal, itu roh berbicara, kamu tidur. Lalu cuma saya penumpang yang Obednya sendiri. Dan saya lewati kampung semua mayoritas adalah Muslim. Waduh, saya cuma berdoa, Tuhan, apakah saya masih bisa selamat? Roh Kudus cuma ngomong, enggak perlu takut. Aku bersamamu. Waktu saya cuma menangis, waktu Tuhan tolong. Terus kapal itu berjalan malam, jam 8 malam. Ya, dari beberapa kampung, ada 10 kampung yang diturunkan penumpang. Tapi di atas kapal itu mereka udah berteriak, walau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunuh Obed. Dan salah satu Obed adalah saya ada di dalam kapal. Waktu itu mereka udah turunkan penumpang. Hanya satu saya yang Obed. Waktu mereka turunkan dan mereka tanya, ini penumpang kemana? Oh, ini lanjutan. Tapi mereka nggak, itu ABK udah tahu. Tapi mereka nggak kasih tahu bahwa saya ini penumpang adalah kampung Nasrani. Mereka tahu. Karena mereka tahu penumpang ini satu-satunya saya itu adalah penumpang orang Nasrani. Tetapi orang ini mungkin Tuhan udah lindungi. Ya, Tuhan udah lindungi sehingga mereka tidak buat apa-apa saya, sehingga saya tiba malamnya di kampung. Puji Tuhan, dengan selamat saya sujud. Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Father. Ya, ada tetangga kampung datang beritahu bahwa ada beberapa malam ini kampung kalian itu diserang, tapi sepertinya mereka tidak bisa masuk. Karena waktu itu ada orang tua-tua itu mereka pakai namanya ilmu-ilmu, ya mantra-mantra lah. Karena setiap saya lihat hari Minggu mereka pergi ke kubur minta air dari orang mati. Dan mereka, saya lihat mereka menyembah itu ada ayam dan ada nasi kuning yang mereka, dan ada golok yang mereka sujud menyembah. Lalu setelah selesai mereka menyembah, saya kasih tahu kepada orang tua. Saya bilang, Pak, Bu, mendingan bukankah lebih baik kita masuk ke gereja, lalu kita minta pertolongan Tuhan. Karena waktu di sekolah minggu saya sering baca namanya Daud. Daud begitu perang, dia menang karena dia mengandalkan Tuhan. Tapi sepertinya mereka tidak mau hiraukan. Mereka katakan, kamu ini kan masih anak-anak. Ya sudahlah, mereka tidak mau ambil pusing dengan saya. Jadi waktu itu lari ke hutan, saya ini biasa tidak tahu tidak tahu manjat kelapa. Akhirnya jadi naik karena istri dengan anak saya kelaparan. Saya lihat, saya balik periksa makanan yang waktu kita masak itu, jihad udah potong semua itu. Lalu saya coba ambil pisang itu, karena waktu itu kami rebus pisang pakai kulit. Wah, sama ketupat. Itu mereka udah buang semua ke sumur. Saya bilang, waduh, karena memang kami kelaparan. Saya balik, waktu itu udah jam 6 itu kita balik. Kita coba selamatkan makanan, karena di hutan tidak ada makanan. Wah, semua, tapi kita dapat di sumur itu ada beberapa yang kita selamatkan. Jadi saya bagi-bagi. Oke, saya bawa di utang bahwa kalian makan aja, ya. Jadi waktu itu kami di hutan, itu namanya tidak mengenal kebunnya siapa. Kami sikat aja karena ini mengenai kelaparan. Dan kita tidak bisa masak pakai kayu bakar. Kalau pakai kayu bakar, asapnya keluar ketahuan. Karena tiap hari jihad datang. Besok paginya kami turun ke kampung, ya termasuk kakak saya, dan waktu itu kami turun, kami menghitung mayat-mayat karena saya tahu mayat-mayat di mana yang paling banyak. Kami angkat semua itu mayat, kami tampung di salah satu
parigi, ya, atau sumur, kami kumpulkan, kami hitung mayat itu ada sekitar 100 lebih, hampir 200, ya, dikumpul di situ. Dan waktu itu salah satu om kami, papa tua kami, saya pikir orang semua udah lari. Ternyata dia di atas loteng. Karena rumahnya itu, plafonnya itu hanya papan, dia terbakar. Ini om nggak lari, dan kakinya dia itu sebelahnya udah hangus. Sama papa tua saya, itu badannya udah hangus. Sehingga waktu kami mengungsikan ke ini, ya 2 hari mereka langsung mati. Dan om dari papa saya, papa tua, papa tua dari papa saya itu kena panah-panah di belakang. Waktu itu kami cabut panahnya, besoknya dia langsung meninggal. Saya bilang udah, nggak masalah kalau meninggal dalam peperangan, ya. Dan mayat begitu banyak kami angkat. Lalu kami udah di hutan, setiap bunyi kapal, bunyi mesin, itu semua udah ketakutan. Udah semua lari ke hutan semua. Jadi kami tidak bisa buat tenda. Ya, kami tidak bisa buat tenda, dan udah nggak tahu mana ini anak masih hidup. Lalu ada yang kesasar, mana saya punya istri, mana saya punya anak, mana saya punya papa. Memang karena selamatkan diri aja susah. Ya, jadi dari di hutan itu udah ada yang menangis, mana ibu saya, mana anak saya, mana papa saya. Saya bilang, wah, om saya itu dia menangis, mana istri saya, mana anak saya. Ternyata saya cek itu mayat itu, saya bilang, om nggak usah nangis. Saya lihat om punya istri udah dibunuh lehernya, sama anak udah dibunuh, dan ada salah satu bapak, dia punya keluarganya dibunuh semua habis. Saya bilang, om, pasti Tuhan ganti. Dan ada beberapa anak itu dibawa lari jihad, karena saya lihat waktu itu udah sore mereka dibawa, ya, masih anak-anak, ya. Saya nggak tahu, mungkin sekarang udah dikasih pulang atau belum, ya, dibawa. Itu ada, kalau nggak salah ada berapa anak yang dibawa, ya. Ternyata kepala desa itu waktu itu ngomong, besoknya dia datang, dia katakan begini, kalau kalian menyerah perang, maka akan dibunuh semua, ya, akan dimusnahkan semua. Tetapi kalau menyerah masuk Muslim, kalian selamat. Lalu waktu itu saya nggak senang loh. Saya katakan, kok berarti dipaksa dong. Ya cuma waktu itu udah kita udah runding, orang tua-tua katakan mau gimana lagi. Kita ini masih dengan ribu. Jadi jalan satu-satunya mereka ngomong kita harus cerdik seperti ular dan tuli seperti burung merpati. Saya bilang oke. Ya, yang jalan yang terbaik. Ya, lalu saya waktu itu saya coba mengungsi saya tinggalkan istri sama anak saya ke salah satu Tanjung. Karena waktu di Tanjung itu ada kapal Filipina sering datang ke situ. Saya mau ikut kapal itu karena saya nggak mau jadi mualaf. Saya bersembunyinya di mana? Di atas, saya manjat kelapa, saya sembunyi di atas kelapa. Ya, saya nggak mau. Karena waktu itu udah mereka ambil keputusan bahwa beberapa minggu kemudian atau berapa bulan kita akan semua dimuslimkan semua. Waduh, saya bilang saya enggak mau. Bayangkan saya enggak mau, itu waktu itu mereka kasih info kalau kamu enggak mau, keluarga kamu sama istri akan dibunuh. Waduh, saya akhirnya pulang. Saya pulang dan saya pikir, wah, enggak bisa saya lakukan. Lalu kami waktu itu dikumpulkan semua di lapangan kosong. Lalu ada berapa kapal yang mereka datang. Lalu mereka katakan, kalau kalian menyerah perang, kalian akan dibunuh semua. Tapi kalau kalian menyerah masuk Muslim, kalian akan selamat. Jalan satu-satunya hanya itu, kami harus masuk Muslim. Masuk Muslim semua waktu itu udah sepakat, ya, kepala desa udah teken pernyataan. Ya, beberapa hari kemudian siap-siap kita akan dimandikan, disuruh baca 2 kalimat syahadat. Saya ingat waktu itu, karena setiap keluarga dikumpul, ya, saya dengan istri, anak saya masih kecil,
disuruh baca 2 kalimat syahadat, ada imam dan ustadz yang akan menuntun. Ya, waktu saya baca itu hati saya berat, tetapi Roh Tuhan berbicara jangan takut, bahwa aku menyertaimu. Hati saya menolak bahwa Tuhan tidak mungkin, lebih baik saya mati. Tapi saya ingat istri dengan anak dan papa saya bahwa ini orang dengan ribu. Saya ingin itu mendingan saya jadi martir daripada, tetapi memang betul Roh Kudus kasih ingat bahwa ya kita harus cerdik. Akhirnya udah saya ikut, lalu beberapa minggu kemudian kami terus untuk belajar eh, namanya hukum-hukum Islam. Ya, disuruh mengaji dan saya salah satu dipilih untuk menjadi ajan ya, setiap subuh, bahkan setiap sore, bahkan tengah hari itu ya, saya udah lupa itu disuruh ajan. Ya, saya menolak, tapi mau enggak mau kita harus lakukan. Kalau kita menolak, imam ini sama ustadz keras, berarti kita udah tahu, mereka udah tahu bahwa kita keras kepala. Lalu ada om saya katakan bahwa kamu nggak takut, kamu lihat pendeta udah ditangkap dan sekarang udah nggak balik, udah dibunuh. Saya sadar, saya bilang oke, ya memang dalam posisi waktu ini kita nggak bisa ambil kekuatan karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu saya ikut 3 bulan lagi akan disunat massal. Lalu waktu itu om saya sama tante itu mereka bawa surat dari istri saya dan mama saya, katakan bahwa kalau kamu tidak pulang, mama dan istri ini menjadi jaminan mereka akan bunuh. Dan mereka bawa itu ada cookies donat untuk membujuk saya supaya saya balik. Dan saya, Roh Kudus ingatkan saya sayang anak saya balik. Udah, saya nggak mau disunat, tapi waktu itu disunat itu ada, saya lihat paling banyak itu ada medis kedokteran banyak dari Malaysia, banyak dari luar negeri. Ya, dan mereka buat, minta maaf, mereka melakukan yang namanya sunat itu, mereka main-main. Jadi ada yang buat sepertinya ada gaya mobil, mereka buat variasi. Waduh, ada sampai satu bapak itu diangkat pakai kursi, infeksinya ke pendarahannya, waduh minta ampun. Dan mereka datang membawa sapi untuk membuat salah satu korban. Mereka begitu antusias bahwa ini orang dengan ribu untuk menjadi mualaf. Jadi mereka memberikan kami sapi. Lalu kami kan dari dulu memang kalau sapi sih jarang kami makan. Kesaksian yang sangat memberkati. Saya yakin bahwa teman-teman pasti diberkati. Kita berdoa bahwa setiap anak Tuhan yang terus mempertahankan iman dan keyakinannya, pasti mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Satu firman Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi landasan dalam perjalanan kehidupan kita. Bahwa Tuhan memberi kuasa kepada setiap anak-anak Tuhan untuk menjalankan kehidupannya, untuk meyakinkan hidupnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika kita yakin bahwa Dia adalah Tuhan, Tuhan akan memberi kuasa bagi setiap anak-anak Tuhan untuk terus bersaksi dan menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Shalom.